nanti tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu, meski ku masih harapkanmu. Ku relakanmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai diskusinya malam hari ini. Saya mohon maaf ngasih waktunya sekarang karena memang full. Ya, jadwal saya full, sekalian bayar utang yang kemarin-kemarin. Baik, ini memang saya kumpulkan. Ada kaitannya yang praktek metodologi penelitian, ada yang kaitannya dengan usulan yang KTI, ada yang skripsi, itu kayak gitu. Kenapa saya kumpulkan? Karena jawabannya itu sama gitu loh. Jadi bukan berarti saya tidak mau satu persatu, itu enggak, karena saya mau ngasih penjelasan hal yang sama. Nah, kaitannya dengan penjelasan yang sama itu, ini juga sebenarnya sudah harusnya di apa namanya, di dosen yang terkait ini juga sudah menjelaskan. Kalau sekarang kaitannya dengan beberapa tahapan itu ya. Jadi saya akan ngulangin lagi sedikit penjelasan ya, karena memang alurnya seperti ini. Dan saya mau jelaskan kaitannya di awal. Silahkan nanti kalau misalnya kalian mau mencatat juga boleh. Jadi mulainya pasti mau menulis karya ilmiah, skripsi, itu jalannya. Ini mana ini? Kenapa mau saya tidak bergerak? Ya. Awalnya memang dari masalah dulu. Nah. Nih, kalau misalnya ada yang, Pak, saya cari masalahnya sulit. Nah, masalah ini yang harus kalian cermati. Jadi saya tidak pernah larinya itu ke judul, itu nggak pernah. Judul itu tahapan berikutnya. Karena nanti pada saat kalian mengungkapkan judulnya ini, pasti pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Tuh. Ya, misalnya judul. Ini pasti berikutnya adalah kenapa. Nah, kaitannya dengan kenapa, ya mau nggak mau, pasti Anda akan mengungkapkan ini. Masalahnya. Jadi, sebelum saya kaitannya dengan bertanya judul, itu biasanya akan bertanya masalah dulu. Karena masalah inilah justru nanti kita sebenarnya akan punya kaitannya dengan tema, ya, yang secara umum. Oke, itu pasti kita punya tema seperti itu. Nah, untuk masalah sendiri, ini kita ngambilnya dari mana? Yang pertama, kaitannya Anda harus cari, ya tentunya di masalah kesehatan gigi. Nih, tentunya masalah kesehatan gigi. Kemudian, yang kedua, Anda harus tertarik. Ya, kesehatan gigi itu kan banyak sekali. Jadi kalau misalnya Anda tidak tertarik dari satu hal, ini kalian akan bingung sendiri. Jadi kesehatan gigi itu besar, Anda pilih ya yang paling tertarik itu apa. Kemudian kalau misalnya Anda sudah melihat tertarik ini, yang ketiga tahapannya cari data pendukung.
Nah, kaitannya dengan data pendukung ini, ya data pendukung, ini Anda cari yang mulai yang sesuatu yang sifatnya yang umum, ya. Mulai cari kaitannya data pendukung yang sifatnya umum atau universal, kemudian cari yang ke khusus. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya ini yang universal bisa kaitannya dengan dunia, bisa kaitannya dengan kondisi yang ada di Indonesia, ya, di Indonesia. Kemudian bisa juga misalnya di satu wilayah. Nah, wilayah kalau misalnya Anda mau mudah, ya carilah yang mulai wilayah yang itu tadi, kalau Indonesia enggak ya provinsi. Nah, kemudian nanti kaitannya dengan di kabupaten kota. Nah, baru nanti ke sini. Nah, yang khusus kaitannya di apa? Di lokasi. Jadi, pada saat kaitannya Anda menentukan lokasi ini juga, bukan dasarnya karena lokasi tersebut dekat dengan rumah saya kenal dengan kepala desanya. Itu bukan seperti itu. Tetapi kembali lagi kaitannya dengan lokasi ini, ya, ini berkaitan juga dengan masalah yang akan Anda bahas. Gitu loh. Kalau masalahnya yang Anda pilih itu justru di satu SD, misalnya, oh dulu saya sekolah di sana, atau misalnya di sana gurunya salah satunya orang tua saya, ibu saya, atau bapak saya. Atau misalnya saya milih di lokasi tersebut karena kepala desanya saya kenal. Nah, hal-hal seperti itu nomor dua. Tetapi kita harus kembali dulu kaitannya bahwa kita memilih lokasi tersebut dasarnya adalah ini tadi, masalah. Nah, itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan masalah yang ada di lokasi ini juga Anda tidak perlu, berarti kita harus melakukan pengambilan data, Pak. Ya, tidak, gitu loh. Tidak. Yang bisa kita lakukan diantaranya untuk mengetahui, ya, nih, kita bisa melakukan namanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu tidak mesti dengan kita harus pengambilan data. Kita bisa pada saat studi pendahuluan itu kita izin, itu diperlukan. Ya, izin tahap awal. Tuh. Dalam rangka apa ini kaitannya? Ini kaitannya untuk persiapan kaitannya dengan surat izin resmi. Nah, surat izin resmi. Nah, kemudian ini kita juga pada saat studi pendahuluan ini kita bisa melakukan wawancara. Wawancara kepada siapa? Ya yang kita tuju. Misalnya, kita tertarik di satu wilayah. Ya, satu wilayah. Kita izin dulu dengan wilayah tersebut. Wilayah tersebut misalnya satu RW, izin dengan Pak RW-nya. Boleh tidak kita akan melakukan penelitian di sana. Nah, jadi jangan, Pak, saya mau penelitian di sini, saya mau ngambil data di sini tentang kesehatan gigi. Ya jangan. Tetapi caranya justru kita bisa menyampaikan bahwa kita akan melakukan penyusunan karya ilmiah dengan dasar data dari wilayah tersebut. Apakah diperkenankan? Nah, kalau misalnya diperkenankan, tentunya nanti kami akan menyusun atau kami akan mengurus ini tadi surat izinnya secara resmi. Itu seperti itu. Nah, nih yang kepentingan berikutnya ini tadi. Kita akan membuat surat izin secara resmi. Makanya kita non formal dulu, kita menyampaikan bahwa kita butuh izin lisan. Kalau misalnya sudah, kita bisa melakukan wawancara, misalnya tentang masalah kesehatan gigi. Kesehatan gigi luas, spesifiknya misalnya kebersihan gigi. Apa benar ada masalah kebersihan gigi di lokasi yang ingin Anda lakukan penelitian tersebut? Ada nggak efeknya?
kayak gitu loh. Ya, jadi kita tidak perlu harus melakukan pengambilan data. Itu bisa dengan tanya jawab seperti itu. Kemudian bisa juga dengan observasi sepintas. Nah, atau observasi cepat. Misalnya tentang kebersihan gigi di satu SD. Kita panggil kalau misalnya di situ ada beberapa murid SD-nya. Jadi upayakan pada saat misalnya hadir itu, kalau misalnya sekarang lagi pandemi, kondisi di mana SD itu juga didatangin peserta didik. Nah, pada saat observasi, kita cukup tanya, misalnya dari 10 anak, benar nggak mereka punya sikat gigi? Tuh. Benar tidak mereka sikat giginya masing-masing satu orang satu? Benar tidak dari 10 anak itu memang ada masalah tentang kebersihan gigi dan mulutnya? Itu bisa kita tanyakan di situ. Jadi tidak perlu Anda itu melakukan pengambilan data. Gitu. Nah, terus kalau lagi pandemi bagaimana, Pak? Lagi pandemi sebenarnya itu tadi, mereka betul-betul murni daring. Kalau misalnya dia tidak murni daring, Anda juga bisa, apa benar anak-anak itu memang berasal dari lokasi di sekitar. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ya, Anda tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, tetapi bisa melakukan wawancara tapi dengan cara yang cepat. Itu bisa seperti itu. Sehingga itu nanti yang dijadikan dasar. Nah, dengan data pendukung inilah, ya, yang sudah Anda peroleh inilah, Anda bisa sekarang membuat satu konsep. Tuh, nih, Anda tertarik tentang apa? Itu jangan Anda rubah-rubah. Jadi jangan pernah Anda berpikirnya kaitannya harus judulnya dulu, tetapi tema utamanya apa? Misalnya tentang kebersihan gigi, ya sudah fokus di kebersihan gigi. Nah, kalau dengan masalah yang sudah terkumpul, Anda juga justru ingin mengetahui tentang apa, ini bisa Anda susun. Judul itu, mau tidak mau, Anda harus pikirkan kaitannya judul, ini ada komponennya apa judul itu. Judul itu harus ada komponen kaitannya dengan variabel pengaruh. Nah, kemudian kedua, variabel terpengaruh. Kemudian yang berikutnya, subjeknya siapa, di mana, terus kapan. Ini komponennya. Ya. Nah, di sini Anda juga harus memperhitungkan kalau kaitannya dengan variabel pengaruh. Artinya yang pengaruh dengan terpengaruh ini yang mau Anda ketahui apanya. Nah, ya, apakah hubungan kedua hal tersebut? Nih, ini harus sudah Anda perhitungkan hubungan atau memang pengaruhnya atau kaitannya dengan perbandingan, ya, perbandingan, atau Anda mau melihat mana yang lebih baik. Nah, ini harus sudah Anda perhitungkan. Kalau misalnya hanya kaitannya hubungan, pengaruh, Anda bisa melihat dua variabel tersebut, itu yang paling mudah. Tetapi kalau Anda sudah kaitannya dengan perbandingan, ya yang mau dibandingkan ini harus hal-hal yang sifatnya setara. Jangan hal-hal yang tidak setara. Misalnya, ya, kita mau membandingkan suatu media, ini yang sifatnya harus setara. Kalau yang satu dua dimensi, perbandingan yang berikutnya itu juga sama harus dua dimensi. Jangan yang satu misalnya media 3 dimensi, yang satu 2 dimensi. Nah, itu tidak setara. Sama halnya seringkali kalau saya memberikan contoh, kalau membandingkan kecepatan motor, ya cari motor yang mereknya itu berbeda tetapi jenisnya sama. Misalnya sama-sama motor Matic, itu seperti itu. Jadi, tapi juga jangan Matic satunya cc-nya yang cuman 100, yang satunya 250, lah itu tidak setara. Nah, itu harus disamakan. Kemudian juga sama, kalau memang Anda mau membandingkan
Mana yang lebih baik? Kalau efektivitas ya, itu artinya lebih dari dua hal. Ini juga Anda harus melihat sesuatu yang sifatnya setara. Jadi jangan asal-asalan. Kalau misalnya nanti asal-asalan, ya repotnya nanti pada saat kita mau melakukan pengujian. Itu ya. Ini dari awal saya sudah membekali seperti itu. Jadi bukan terus langsung ini saya mau mengajukan judul ini, Pak. Nah, itu kalau misalnya Anda mau mengajukan judul sama aja, pasti saya akan bertanya, lah alasannya apa? Itu loh. Nah, karena judul mungkin saja nanti bisa satu dan lain hal itu dia dengan penambahan atau pengurangan suatu kata, dia bisa berubah. Tetapi Anda harus yakin, nih, yang harus yakin, kaitannya adalah tema itu jangan sampai berubah-ubah. Nih, ini jangan sampai berubah-ubah ini. Ini harus selalu sama ini. Nih, yang tema ini. Kenapa harus selalu sama? Karena ini yang menjadi ide Anda. Jadi jangan karena satu dan lain hal, nanti judulnya itu diargumentasi sama dosen, sama pembimbing, sama evaluator. Nah ini temanya jadi berubah. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya kalau misalnya Anda terus bergeser lah, kapan mau selesainya studi Anda? Sehingga kenapa kok kaitannya dengan materi tersebut, ini yang harus Anda cermati. Nih, tertarik. Tuh, ya, tertarik. Kalau misalnya Anda tertarik, insya Allah dia tidak pergeseran judul nggak ada masalah selama temanya tetap. Misalnya tadi, saya pokoknya mau mengetahui tentang masalah kebersihan gigi, Pak. Tuh, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan salah satu penyakit gigi. Ya sudah itu yang ingin saya ketahui. Nah itu dipegang, diyakinkan ke siapapun kalau misalnya ada yang bertanya. Nah, selanjutnya setelah nanti Anda sudah menyusun konsep ini bisa dari judul. Yang tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya, ya, kalau judul sudah bagus, kita lanjut ke, nah, ini sudah mulai, yaitu masuk mulai ke bab 1. Oh, kegedean. Nah, bab 1 kaitannya dengan pendahuluan. Pendahuluan ini tahapannya bagaimana? Tahapannya adalah yang pertama, jangan menulis pendahuluan itu langsung memikirkan kalimatnya. Tapi Anda harus pertama menyusun kerangkanya. Ya, ini menyusun kerangkanya. Pertimbangkan kaitannya kerangka ini bisa mencapai paling tidak 1,5 sampai maksimal 2 lembar tulisan. Kerangka itu apa sih, Pak? Kerangka ini kaitannya dengan pokok pikiran. Belum dijadikan kalimat, baru pokok-pokok pikiran. Artinya Anda berpikir, kaitannya nanti alinea 1 itu apa, kemudian alinea 2 itu apa, alinea 3 itu apa. Ini baru kaitannya dengan pokok-pokok pikiran. Untuk memudahkan pada saat Anda penyusunan ini, apa namanya, bab 1 ini. Kalau Anda tidak mempunyai kerangka ini Anda akan bingung. Dan pokok pikiran ini Anda harus berpikir kaitannya penjabaran yang sifatnya juga sama. Sifatnya yang dari umum kemudian ke khusus. Tuh. Ini khusus. Khususnya apa maksudnya? Masalah yang ada di vokasi. Ini sangat menentukan ini. Ya. 1,5 sampai maksimal 2 lembar katanya untuk pendahuluan. Kemudian ini kaitannya yang dari yang pada saat penyusunan pokok-pokok ini
Ya, Anda juga harus memikirkan tadi yang kondisi masalah yang secara umum, kemudian spesifik di lokasi. Kalau Anda sudah bisa menyusun pola ini, barulah Anda bisa menyusun kalimatnya. Nah, menyusun kalimat. Tuh. Artinya Anda sudah bisa menyusun kalimat. Mulai nanti kaitannya dengan latar belakang. Dasarnya dari mana? Ya dasarnya adalah dari hal ini. Masih beda. Ya. Jadi ketiga hal ini. Ini yang justru nanti menjadi ide untuk kaitannya dengan latar belakang. Ini 1,5 ini kaitannya baru latar belakang ya. Jangan mispersepsi dia bab 1 saja. Ya. Ini baru kaitannya dengan latar belakang. Kemudian kaitan yang berikutnya, ini bisa juga nih penekanannya di sini. Yang berikutnya yaitu kesinambungan antar alinea. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kenapa kok saya selalu memberikan contoh aturan itu step by step. Per alinea 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena apa? Nanti Anda akan melihat atau menyusun kesinambungan antara alinea. Kalau Anda tidak menyusun kaitannya dengan tahapan step by step-nya ini, polanya ini, yang dari umum ke khusus, ini nanti akan bingung juga. Kemudian, pokok-pokok pikiran ini nanti bisa mencapai kalimat lengkap itu mencapai 1,5 sampai maksimal 2 lembar. Tuh. Ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah mempertimbangkan kesimpulan alinea, yang berikutnya adalah kaitannya dengan sumber pustaka. Nah, sumber pustaka ini, kalau sementara ini memang untuk diploma 3 belum artinya masih diberikan kebebasan. Meskipun ada dosen tertentu nanti yang minta misalnya maksimal 5 tahun terakhir. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, ini kalau yang sudah sarjana terapan itu sudah harus antisipasi kaitannya dengan sumber pustaka ini. Yaitu 5 tahun terakhir. Kecuali teori. Tuh, kalau teori itu kan dari dulu itu kan bisa aja, misalnya teori karies, tuh, itu masih boleh. Kemudian apalagi teori-teori yang lain itu boleh, ya itu sumber pustaka. Nah, kemudian untuk pendahuluan ini khususnya di bagian karena kita cerita yang di latar belakang ya, latar belakang dulu. Ini yang keempat diakhiri. Nah, pernyataan nih tertarik untuk melakukan penelitian atau penyusunan karya ilmiah. Nah, ini yang latar belakang. Nah, kemudian setelah ini yang A, kemudian yang B, kita bisa menyusun kaitannya dengan rumusan masalah. Yang C, kita bisa menyusun kaitannya dengan tujuan, manfaat, A, B, C, D, nah, kemudian yang E kaitannya dengan keaslian. Nah, untuk keaslian penelitian ini, memang antara D3, kemudian sarjana terapan, ini memang ada perbedaan. Kalau D3 itu, dia cukup memaparkan
perbedaannya apa saja, ya, atau di bagian komponen apa, itu seperti itu. Tetapi untuk yang sarjana terapan, Anda harus bisa, ini diingat ya, Anda harus bisa memaparkan, menunjukkan bedanya ada di mana. Nah, perbedaan ini bukan hanya sekedar, nih, catatannya nih, bukan sekedar pemindahan lokasi atau subjek. Tuh. Jadi ini catatan yang buat sarjana terapan ini, hati-hati nih. Jadi Anda harus bisa melihat itu bedanya ada di mana. Di prosesnya kah, di cara ujinya kah, di instrumennya kah. Nah, itu Anda harus bisa memaparkan di sini. Nah, untuk keaslian, sebaiknya Anda baca sebanyak-banyaknya. Ya, saran saya, Anda kalau menyusun karya ilmiah, Anda harus mau tidak mau, suka tidak suka, itu masuk ke perpustakaan. Perpustakaan digital bisa, tetapi kalau tidak, perpustakaan betul-betul yang fisik. Sehingga saran saya, nih bagi mahasiswa yang jauh-jauh, kalau sarjana terapan yang alih jenjang, tolong kalau sudah penyusunan karya ilmiah, entah penyusunan tugas akhir karya ilmiah ataupun proposal penelitian, Anda jangan santai-santai dari kampung halaman Anda. Kalau Anda santai-santai dari kampung halaman Anda, saya tidak yakin Anda bisa menyusun. Sehingga saran saya adalah Anda cepat ke Semarang, supaya Anda bisa ke perpustakaan. Kenapa? Ya supaya Anda bisa membaca. Karena keaslian penelitian ini, paling kita mencantumkan 3-4 penelitian atau jurnal. Tetapi kita boleh membaca lebih banyak lagi. Cuman kita tidak masukkan di bagian keaslian. Nanti kita sampaikan pada saat bisa untuk memperkaya khasanah di bab 2, yaitu di tinjauan pustaka. Itu bisa saja. Jadi untuk keaslian penelitian ini yang harus Anda cermati, yaitu nih, keaslian penelitian. Ini sebenarnya Anda bisa bebas. Bisa nggak kalau garisnya di mana ya? Ternyata masih ini aja deh, nggak apa-apa deh. Saya memanfaatkan apa? Mau bikin penggaris. Ini aja deh. Ya. Oke. Nomor, nah ini yang utama. Nomor, kemudian judul garis miring peneliti. Kemudian kalau sudah ini bisa hasilnya apa? Nah, atau ya resume dari satu jurnal, isinya apa? Itu sudah. Nah, ini tadi ya saya bilang ada 1, 2, 3, atau maksimal 4. Kemudian di bagian akhirnya di sini kita sampaikan nih perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya adalah titik 2. Nah, ini Anda bisa jelaskan ini 1, 2, 3 apa bedanya, itu seperti itu. Di
diploma 3 maupun sarjana terapan prinsipnya sama seperti ini, cuman itu tadi di keaslian. Diploma 3 Anda tidak perlu, ya cukup bedanya ada di mana, itu dijelaskan komponennya. Tetapi untuk yang sarjana terapan, Anda betul-betul harus bisa menjabarkan lebih detail, ya komponen apa yang berubah. Itu seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, saya lanjutkan dulu. Kemudian, Kak Solo, apa? izin bertanya. Boleh. Kalau nyari yang keaslian penelitian itu tuh harus sama kayak temanya kita atau gimana, Pak? Iya, benar. Jadi untuk keaslian penelitian, ini namanya penelitian sejenis. Anda harus mencari tema atau judul yang memang yang mirip-mirip dengan punya kita. Contoh tadi, tentang kebersihan gigi ya. Nih, untuk pencarian, kalau misalnya Anda cari, saran saya bukan di Google biasa, tapi cari yang di Google Scholar gini dulu. Ya, nah, nanti kalau sudah, ini ada yang scholar.google.com ini diklik, nah kita masuknya ke sini, ke Google Cendekia. Tadi misalnya kita cari tentang kebersihan gigi. Nah, ini sudah sebenarnya penelitian-penelitian yang sejenis kalau kita lihat ini. Gitu loh. Tetapi ini hanya yang dari Indonesia. Kalau mau sifatnya lebih banyak lagi, ya berarti kita ganti jangan kebersihan gigi. Misalnya oral hygiene. Nih, sudah nih. Tuh. Ini termasuk yang dari luar ini. Ini kita udah dapat itu. Ada 2.250.000. Tuh. Yang mirip-mirip. Nah, nanti kita bisa jabarkan di sini tadi. Tuh. Jadi jangan dimasukkan penelitian-penelitian yang nggak ada kaitannya atau yang tidak sejenis. Kan makanya kan di situ ada perbedaan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya. Ini maksudnya adalah penelitian sejenis. Tuh. Tadi kalau kebersihan gigi, yang kebersihan gigi, karies ya cari tentang karies. Misalnya tentang promosi, cari yang promosi, lebih spesifik promosi dengan media apa, itu seperti itu. Jelas? Jelas. Makasih, Pak. Oke. Berikutnya, kita masuk ke bab 3. Bab 1, bab 2, maaf. Nih, kita masuk ke bab 2. Penyusunan bab 2, ini sebenarnya sama pada saat Anda membuat konsepnya di bab 1. Tetapi bab 2 ini yang perlu Anda jelasi, yang harus Anda cermati, ini kaitannya dengan tinjauan pustaka ya. Ini kita bisa menyusun, yang pertama kaitannya dengan kerangkanya dulu. Kerangkanya ini Anda cermati dari sisi judul. Kenapa dari judul? Karena judul tadi saya sudah sampaikan. Judul itu ya, judul itu dia sudah mengandung ini tadi. Ada variabel pengaruh, terpengaruh, subjek penelitian, kemudian nah itu kapan. Nah, kita juga sudah bisa mulai di sini kaitannya dengan judul tadi. Judul itu kan kita tadi udah sepakat ada variabel pengaruh, ada terpengaruh. Nah, ini kita buat kaitannya dengan tadi kerangkanya dulu. Nah, harus ada kaitannya tadi komponen kaitannya dengan variabel pengaruh, kemudian variabel terpengaruh. Nah, ini kita jabarkan ini buat kerangkanya, poin-poinnya. Kemudian kalau misalnya sudah kaitannya dengan subjek penelitiannya, nah itu kita jabarkan. Kalau kita sudah punya poin-poin seperti ini sampai kita jabarkan lagi menjadi apa yang bisa kita kembangkan. Tuh, ini untuk memudahkan pada saat penyusunan bab 2. Jadi istilahnya adalah
pohon atau rumpun keilmuan. Ini harus betul-betul Anda cari. Ya, pengaruhnya ABC. Ini ada nggak bisa dijabarkan lagi nggak? Nah, misalnya, oh masih bisa Pak. Bisa nggak ini dijabarkan lagi? Itu seperti itu. Untuk memudahkan. Nah, kalau kaitannya dengan di mata kuliah metodologi penelitian, baik itu di D3 ataupun di sarjana terapan, Anda hanya diminta menyusun kerangka ini dulu. Nah, tetapi nanti pada saat Anda melakukan penyusunan proposal, ini dengan Anda membuat kerangka, ini akan memudahkan pada saat kita yang tahapan kedua, yaitu menyusun dalam kalimat lengkap. Atau kaitannya sesuai dengan teorinya. Kemudian yang harus cermati pada saat penyusunan bab 2 ini, kaitannya dengan sumber pustaka. Ini harus ada. Dan kaitannya dengan sumber pustaka, saya dari sini sudah mengingatkan ya, hati-hati. Saya tidak bisa melarang Anda itu punya file-file warisan dari kakak kelas. Ya, itu saya tidak bisa menghindari. Karena pernah saya juga betul-betul saya melakukan ini pelacakan. Di depan kampus itu kan ada tuh sebelahnya Indomaret fotokopi. Ada rentalnya juga, situ rental komputer. Saya buka-buka itu. Ternyata ada di situ beberapa proposal. Kemudian dekat kampus ada lagi fotokopi Rizky itu yang agak naik ke atas tuh. Di sebelahnya bengkel Yamaha itu tuh ada naik lagi. Nah itu tuh ada juga. Ternyata juga ada folder-folder yang terdahulu. Atau nggak usah jauh-jauh fotokopi yang di depan kampus itu yang gang yang mau ke kampus itu kan ada fotokopi berkas, itu juga ada kalau numpang ngeprint, nah kan kayak gitu kan. Ternyata juga ada folder-folder warisan kakak kelas kamu, entah dia sengaja atau tidak. Nah di sini saya tidak bisa melarang, tetapi saya dari awal sudah mengingatkan sumber pustaka kalian harus ada, sehingga kalau misalnya kalian mendapatkan warisan dari kakak kelas seperti itu, Anda juga harus punya kaitannya minimal ini tadi. Nah, literatur berkaitan dengan sumber pustaka. Minimal Anda itu punya kaitannya dengan halaman judul, kemudian halaman katalog, kemudian materinya. Nih, langsung contoh. Ini Google Scholar tadi, kita geser lagi. Berikutnya ke Google Buku. Tuh, salah. Book Google. Nah ini, Google Book. Contoh sederhana ya. Saya cari buku tentang ini. Oh, sudah dapat. Nah, ini saya buka. Kalau Anda ke perpustakaan, minimal Anda harus punya cover depan, halaman judul ini. Kemudian kedua, halaman katalog ini, ya, yang ada kaitannya ini loh, nih. Perpustakaan Nasional nomor katalog, nah ini harus punya. Ya, kemudian ketiga, materinya. Silahkan sesuai halaman yang Anda butuhkan. Kenapa harus punya? Karena ini untuk memudahkan pada saat penyusunan daftar pustaka. Tuh. Jadi tidak
tidak wajib Anda itu beli bukunya asli utuh itu tidak, tapi minimal Anda punya. Jadi kalau misalnya pinjam ke perpustakaan, ya jangan cuma dicatat, tetapi justru halaman buku, judul buku, halaman katalog, kemudian materinya ini harus punya. Kan sekarang canggih lah, pakai HP kan juga bisa. Nah, di foto. Nah, di sini juga sama, dibuat screenshot juga bisa. Nah, nanti disimpan di media penyimpanan yang Anda miliki. Tuh, ya. Itu kaitannya dengan literatur. Ini juga sama, kaitannya literatur, ya. Kalau saya di D3 masih saya kasih kebebasan, tapi yang di D4 ini juga sama. Ini kalau bisa antara 5 sampai 10 tahun terakhir. Oh, ya. Meskipun sarjana saya tidak saklek banget. Tetapi 5 sampai 10 terakhir itu yang saran saya adalah yang up to date, artinya sesuai dengan keilmuan yang Anda peroleh. Jangan sekedar Anda mau dapetin materi. Nah, ini nih, hati-hati nih. Ini kan di Google Search Engine. Ya. Kalau Anda ketik misalnya seperti ini, pendidikan kesehatan gigi. Ini banyak tulisan yang seperti ini. Hati-hati kalau misalnya ternyata Anda mengambil satu tulisan yang bersumber dari blog atau kaitannya dengan website yang tidak resmi, itu harus hati-hati. Ya, Anda harus punya sumbernya juga, makanya harus ditulis lengkap. Tuh, kalau misalnya dari sumber digital, kapan Anda downloadnya itu juga harus tulis lengkap. Itu seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah nih ada kerangkanya, kemudian menyusun kalimat lengkap ini. Jadi jangan langsung Anda menyusun kalimat lengkap, tetapi Anda buat kerangkanya. Ini kaitannya yang tadi, maaf ada lupa, ini A, kemudian yang B. Nah, yang B ini saya menjelaskan dulu yang di sarjana terapan. Nanti yang berikutnya adalah Anda akan menyusun kerangka teori. Kalau dia untuk diploma 3 nggak ada. Yang diploma 3 Anda langsung diminta nanti loncat. Ini yang sarjana dulu. Kerangka teori, yang C kerangka konsep. Ya. Kalau yang di D3 cukup langsung ke kerangka konsep, kerangka teorinya tidak usah. Kemudian yang D ini Anda menyusun hipotesis. Hipotesis. Kalau yang di diploma 3 menyusun pertanyaan penelitian. Nah, sekarang apa bedanya kerangka teori dengan kerangka konsep? Kerangka teori ini adalah ya gambaran ini dalam bentuk ini ya, flowchart atau bagan dari bagan apa ya? Saya belum dapat istilahnya. Nah, gambaran dalam bentuk bagan hubungan antar variabel. Tadi kan kita melihat dari pohon rumpun keilmuan, ya ini digambarkan dalam bentuk bagan. Nah, kerangka konsep ini bagian dari kerangka teori, spesifiknya kaitannya dengan yang mau diteliti. Tuh, spesifiknya itu. Ada yang mau bertanya bab 2, silakan.
Jadi D3 sama D4 bedanya adalah di D3 tidak ada kerangka teori, langsung kerangka konsep, kemudian pertanyaan penelitian. Apa bedanya pertanyaan penelitian dengan hipotesis, Pak? Ya, ini D3 sama sarjana. Di D3 itu kaitannya dengan pertanyaan, sifatnya adalah nanti kita bisa berkaitan dengan tujuan dari penelitian kita. Ya, kalau tujuannya nanti mau mengeksplor, ya berkaitannya dengan rumusan pertanyaan itu yang nanti sifatnya akan menggali. Sementara hipotesis adalah jawaban sementara atau jawaban belum ada dua alternatif. Nah, itu yang disusun. Nah, hipotesis ini harus dilakukan pengujian. Itu bedanya di situ. Jadi di diploma 3 tidak ada analisa statistiknya, dia hanya analisanya deskriptif. Sementara kalau yang di diploma di sarjana terapan dia ada uji berkaitan untuk pengujian hipotesisnya. Hipotesisnya bisa diterima atau tidak, itu ada uji statistiknya. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikutnya kita masuk di bab 3. Bab 3 ini adalah metode penelitian. Tidak pakai metodologi ya, penelitian. Karena kenapa nggak pakai logi? Kalau mata kuliahnya itu metodologi penelitian. Tapi kalau di sini adalah metode penelitian. Tahapan berkaitan dengan penelitian. Nah, disinilah kita sudah harus mulai kaitannya dengan pertama penjelasan kaitannya dengan tadi sudah yang pertama jenis penelitian. Nah, jenis penelitian, kemudian desain penelitian. Kemudian yang B, ya kita sudah menjelaskan jenis penelitian, kemudian desain penelitian, rancangan penelitian. Kemudian yang C kaitannya dengan variabel penelitian. Kemudian yang D, definisi operasional variabel. Tuh. Ya. Nah, kaitannya setelah definisi operasional, kita yang berikutnya adalah yang di E kaitannya dengan bukan prosedur. Instrumen dulu. Yang E instrumen penelitian. Kemudian yang F kaitannya dengan prosedur atau tahap pengambilan data. Tahap pengambilan data. Kemudian kalau sudah yang E, analisis. Wah, kok double sih? Ini langsung aja deh. Analisa data. Kemudian EF,
DIFO lah urutannya kok nggak ada yang ngingetin. DIEF ini G. FG, kemudian H kaitannya dengan jadwal. Kemudian yang perlu dicermati lagi di definisi operasional variabel ini kaitannya harus terisi kaitannya dengan penjelasan tiap variabel. Kemudian cara pengukuran. Kemudian kaitannya yang berikutnya lagi cara pengukuran ini kaitannya dengan ngomong kok lali. Jenis data. Apa ya kok jenis data? Definisi operasional, penjelasan tiap variabel, skala pengukuran, Nah, ini kalau misalnya yang lebih baik lagi tambah kaitannya dengan kerangka atau konsep instrumen. Ya. Kemudian nanti yang berikutnya ini bisa yang terakhir kaitannya dengan lampiran. Lampiran bisa berisi kaitannya dengan instrumen, kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini harus sesuai bab 1 sampai bab 3. Jadi nggak boleh daftar pustaka apa tak isi di sembarangan, nggak boleh. Jadi harus daftar pustaka itu prinsipnya adalah ini harus ada di sesuai bab 1-3. Artinya kalau dia tercantum di daftar pustaka, ya di antara bab 1 atau 3 itu ada yang disadurnya. Sebaliknya, kalau yang tercantum di bab 1, 2, 3 di daftar pustaka, dia juga harus ada. Itu tugas kalian kaitannya yang di tugas yang buat penyusunan proposal skripsi maupun untuk skripsi maupun karya tulis ilmiah. Nah, khusus yang metodologi penelitian ada tambahan, ini bagaimana Anda mencoba menjabarkan, yaitu menyusun di bab 4, ini berkaitan dengan hasil, kemudian hasil, kemudian pembahasan. Nah, yang di bab 5 ini kaitannya dengan kesimpulan saran. Nah, hasil ini Anda harus bisa menjabarkan kaitannya dengan bentuk diagramnya, ya diagramnya. Kemudian selain diagramnya, ini yang harus Anda cermati cara membacanya. Ya, kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi. Kalau pembahasan ini kaitannya dengan jabaran mulai dari variabel pengaruh, kemudian ke variabel terpengaruh, kemudian kaitannya dengan justifikasi. Untuk bab 3, bab 5, ya, bab 5, ini kaitannya dengan kesimpulan, coret. Yang bab 5
Contohnya dengan kesimpulan, dia harus bisa menjawab tujuan. Kemudian yang kaitannya saran, dia harus sifatnya operasional. Kemudian nih bisa diterapkan. Tuh. Itu khusus yang kalau di sini ada yang punya tugas atau ada yang kelompok bimbingan untuk metodologi penelitian dan statistik untuk di semester 5 ataupun metodologi penelitian untuk yang semester 7. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Bapak izin bertanya, Ya, yang di skala penelitian Kak Pak, tadi yang di bab 4, bab 3. bab 3, skala pengukuran. Oh iya, itu gimana ya Pak? Saya maksudnya belum ada gambaran gitu Pak. Jadi untuk bab 3 tadi, ya, untuk bab 3 kaitannya dengan skala pengukuran. Nah, konsep ini di sini ya, skala pengukuran nih. Nah, ini kaitannya Anda harus paham dulu bahwa untuk penelitian tadi kan dia ada di sini nih. Variabel pengaruh, variabel terpengaruh. Nah, ini kan nanti dijabarkan di variabel penelitian. Nih, variabel penelitian ini jabarkan ini. Mana variabel pengaruh, mana variabel terpengaruh. Contoh, ya, contoh tadi saya bolak-balik yang buat contoh tuh. Misalnya, hubungan antara pengetahuan dengan kebersihan gigi. Kebersihan gigi, ini Anda harus menjelaskan. Ya, cari contoh yang ini nih. Sini. Spidolku mana? Oh, ini. Ya. Variabel pengaruhnya tentang nih, misalnya pengetahuan kebersihan gigi. Kemudian variabel terpengaruhnya ini kebersihan gigi. Tadi yang saya tulis pertama di bab 3 itu kaitannya di definisi operasional, penjelasan tiap variabel. Ya. Berarti Anda harus bisa menjabarkan yang dimaksud pengetahuan kebersihan gigi dalam penelitian ini adalah itu komponen pertama. Ya. Ini kaitannya di definisi operasional. Satu, penjelasan dulu. Berkaitan variabelnya. Tuh. Kemudian yang kedua, nih. Yang saya tulis apa? Cara pengukuran. Nah, ini tadi. Ya. Berkaitan dengan cara pengukuran, ini kan tadi cara pengukuran. Kalau untuk pengetahuan, ini coba, kamu mau ngukurnya gimana, Herlina? Nih. Tadi kan berarti ini penjelasan yang dimaksud pengetahuan dan kebersihan gigi adalah, kan gitu kan? Nah, ini harus dijabarkan. Nih. Penjelasan berkaitan variabel secara lengkap. Pengetahuan kebersihan gigi adalah, nah itu kamu jelaskan, yaitu pengetahuan tentang
Ya silakan kamu masukkan apa tentang cara membersihkan gigi, apalagi tuh. Ini kamu jabarkan ini, gitu loh. Nah, kemudian pengukurannya nanti dengan kuesioner, kuesioner. Kemudian kuesionernya itu, nah kita sampaikan ini. Ini skala pengukurannya. Kuesioner ini ada berapa pertanyaan. Nah, kuesioner ini berapanya? Ini berkaitan dengan penjabaran tadi di sini. Tuh. Nih, kaitannya kuesioner itu jumlahnya ini bisa kaitannya di sana. Kemudian kalau misalnya menjawabnya, apakah benar salah? Apakah 3 jawaban? Kemudian dari jawaban tersebut, ya, ini misalnya jawabannya dibuat kategori atau pengelompokan. Nah, pengelompokan itu kan misalnya di sini ada baik, sedang, pengetahuannya kurang, kan kayak gitu misalnya. Kan ada 3 kategori nih. 3 kategori ini skala pengukurannya apa maksudnya? Loh. Kan ada skala pengukuran ordinal, interval, rasio, kan gitu kan? Nah, kalau untuk 3 kategori ini nih apa masuknya di sini? Nah, ini jauh dijelaskan di sini skala pengukurannya. Itu, ya. Kalau misalnya kebersihan gigi, kebersihan gigi ini kan nanti dengan oral hygiene. Misalnya, oral hygiene itu ada kriteria kaitannya dengan baik, sedang, buruk. Nah, kalau ini skala pengukurannya masuknya apa? Ordinal, nominal, interval atau rasio. Nah, itu masuknya di sini. Ya, ini juga sama. Begitu, Herlina. Jadi dari judul itu kita sudah punya gambaran sebenarnya. Gitu. Hingga kenapa kok kaitannya balik lagi yang ke judul di tahapan awal tadi. Wah, ini ternyata ada saling keterkaitannya. Karena apa? Kita udah berpikirnya berikutnya. Dari judulnya sudah tergambarkan. Apakah nanti ini mau polanya adalah penelitian untuk pengukuran hubungan, pengaruh, perbandingan, efektivitas, itu sudah tergambarkan dari judul. Gimana, Herlina, sudah jelas? Iya Pak, insya Allah jelas. Terima kasih Pak. Oke. Baik, silahkan ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Jadi silahkan ya, yang kaitannya dengan materi kuliah metodologi penelitian dan statistik, disusun urutannya. Di Healthy saya sudah menyiapkan tempatnya. Dan pada saat penyusunan itu berurutan, jadi mulai judul ya berarti hanya paparannya aja. Tapi nanti begitu sudah latar belakang, ya tetap covernya dibuat, kemudian latar belakangnya. Sudah nanti masuk yang untuk analisanya, berarti ditambahkan cover, latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, aslian, kayak gitu. Nanti pas bagian tahapan penyusunan yang rumpun keilmuan, nah itu tinggal ditambahkan halamannya. Rumpun keilmuan, nah itu. Jadi kita bacanya itu langsung urutan-urutan sesuai dengan tahapannya. Nanti pada saat kaitannya dengan metode penelitian, berarti sudah ada ya cover bab 1, bab 2, bab 3, nah itu udah posisinya lengkap. Ya, itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Belum ada, saya lanjut dulu. Ya, oke. Lanjut. Saya sekarang mulai mau bahas yang ini.
Oh iya, ini Anda juga sudah harus mulai paham ya. Memang resiko jadi dapat bimbingan sama Pak Sur itu nggak enak saya bilang. Ya. Kalau Anda rajin, sayanya rajin. Tapi kalau Anda mulai bertingkah, saya juga mulai bertingkah. Jadi Anda silahkan introspeksi diri. Ya. Kalau misalnya sama saya, jangan pernah buru-buru. Tapi kalau misalnya Anda sebaliknya malah males-malesan, saya jadi males-malesan. Jadi saya memaksimalkan teknologi. Kalau misalnya kirim ke email udah seperti itu, ya udah Anda ikutin. Kirim ke healthy karena apa? Saya rutin jaga ngecek seperti itu. Jadi jangan Anda terus Pak, saya targetnya ini. Iya kalau kamu udah selesai, kalau belum selesai. Gitu loh. Karena saya tidak pernah berpikir hanya dari sisi kuantitas, tapi kualitas juga harus sesuai. Itu seperti itu. Nah, nih, kita sekarang bahas ini, yang semester 5. Ya. Nih. Di sini, oke, Anda sudah membandingkan. Tetapi di sini yang perlu penjelasan kaitannya dengan kejadian ini, bagaimana yang terjadi itu di SD 2 Geneng. Ini belum ada ini. Ya. Ya, di SD 2 Geneng itu bagaimana kondisinya? Ini yang saya bilang tadi berkaitan dengan nih. Studi pendahuluannya itu belum ada. Ya. Jadi saran saya, Anda bukan ngurus izin secara resmi, tapi sudah mulai siap-siap. Sudah mulai siap-siap. Karena apa? Meskipun Anda menyusun kaitannya dengan judul, tetapi nanti data ini pada saat Anda penyusunan di bab 1, ini tetap akan dibutuhkan lagi. Alinea 1, 2, 3, ini sebenarnya urutan dari data yang sudah Anda peroleh ini. Ya, data pendukung yang Anda peroleh. Itu seperti itu. Jadi kembali ke sini. Kalau misalnya Aglia ya. Apa tadi? Agilia. Nih. Perbedaan pemakaian sikat bulu. Nah, ini yang mau Anda ketahui itu apanya? Ini kan belum jelas ini. Halo, Agilia, ngikutin nggak? Iya, Pak. Ini yang mau kamu lihat kaitannya dengan pemakaian sikatnya. Nah, perbedaan pemakaian sikat. Coba kamu jelasin deh. Maksudnya gimana nih? Itu tuh kayak kalau seandainya sikat gigi ada yang pakai bulu halus, sedang, sama kasar, terus itu debris indeksnya gimana sebelum sama sesudah meningkatnya. Nah, itu kan idenya kan. Ya, ini makanya saya bolak-balik ngomong. Masalah judul itu bisa nomor 2, tapi temanya kamu pegang terus itu ya. Ya, Gilia, paham ya maksud saya? Iya, paham. Ya, itu yang harus selalu nanti kamu bisa meyakinkan ke orang lain. Nah, berikutnya kaitannya dengan yang pemakaian sikat ini. Ini yang pakai sikat, apakah hanya satu SD? Tidak. Nah, di sini tulisannya cuma di SDN 2 Geneng. Ini daerah mana tuh ini? Lura, Pak. Lora. Oke. Satu SD itu ada berapa murid? Satu SD 85 murid. Nah, kalau Anda itu berpikirnya, ini saya arahkan Anda berpikir ideal ya. Kalau Anda mau mendapatkan gambaran, itu paling tidak Anda satu kelompok. Ini kan membandingkan ini kelompok anak SD yang menggunakan sikat gigi yang soft, anak SD yang pakai medium, ada yang pakai yang kasar, kan kayak gitu. Ya kan? Nah, Iya, Pak.
jumlah anak SD-nya kalau 80 cukup apa tidak, karena nanti Anda harus bagi 3. Tuh. Padahal kalau misalnya kita mau mendapatkan data yang normal, meskipun Anda diploma 3, tapi saya tetap sudah membiasakan minimal kalau membandingkan 3 kelompok itu, per kelompok itu paling nggak 30 sampai 40. Sehingga kalau di sini kita bisa bilang jumlahnya itu kurang, Pak. Kayak gitu loh. Kalau saran saya, kemudian Anda juga perlu cermatin lagi, teknik sikat giginya nanti mau pakai teknik yang seperti apa? Ditentukan apa enggak? Tidak, Pak. Berarti sikat giginya sakarep-karepe ngono. Bebas gitu maksudnya, nggak dikontrol. Iya. Nah sekarang kalau misalnya yang sikat giginya bebas dengan kondisi yang tertentu, itu tadi kalau misalnya membandingkan, kira-kira setara apa enggak? Tekanannya dikontrol apa enggak? Nah itu yang harus Anda pikirkan. Hasilnya kira-kira yang kelompok yang soft, dia hanya sikat gigi maju mundur. Kemudian yang medium, dia pakai cara nyikat giginya beberapa kombinasi. Kemudian yang kelompok yang kasar, dia cuma bagian depan saja. Kira-kira kondisinya akan sama nggak deh bersindiknya? Beda, Pak. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Itu loh. Kalau misalnya Anda kaitannya sikat giginya, tetapi tekniknya itu harus disesuaikan. Kalau mau disamakan sasaranmu dari kelas 1 sampai kelas 6 ini terlalu kompleks karena apa? Ada yang kelompok kelas bawah, ada kelompok yang tengah, ada yang kelompok yang tinggi. Itu kemampuannya beda-beda. Masa mau bandingin anak kelas 6 sama anak kelas 1 kan nggak mungkin. Jadi harus dipikirkan, tekniknya disamakan, sasarannya disamakan, jumlah SD-nya tidak bisa hanya dari 1 SD. Ya minimal kalau dalam satu kecamatan atau tetangga kecamatan, satu kelompok di 1 SD, nah itu baru bisa meyakinkan, itu seperti itu. Kalau di SD itu ada namanya, mereka kelompok SD itu ada gugus, ya gugus sekolah. Nah itu bisa dari dalam satu gugus itu terdiri dari beberapa kelurahan. Nah itu bisa Anda perhitungkan di situ. Masukan saya seperti itu. Itu ya, Agilia. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Silakan segera diperbaiki, katanya judulnya. Felicia. Nah ini Felicia. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sini. Nih, yang saya bilang tadi, betul kamu diploma 3, tapi satu sisi, perbandinganmu, 1 media video edukasi, 1 media peragaan. Maksudnya gimana Felicia? Silakan jelaskan. Yang satu mau pakai media video edukasi, terus sama media pantum, Pak. Setara enggak? Enggak. Itu enggak. Nah iya, itu tadi kan saya udah singgung. Jadi kamu harus membandingkan sesuatu yang setara. Kalau di sini ada media peragaannya pantumnya pakai orang apa enggak? Enggak, berarti didimin gitu aja. Sama saya. Pak, kalau misal pengaruh media video edukasi aja, tapi nggak usah pakai media peragaan, boleh atau enggak? Ya bisa saja, makanya justru itu saya sampaikan tadi, yang mau kamu lihat itu apa? Karena di sini ini jadi agak bias. Satu sisi kamu mau melihat perbandingan 2 media,
tapi kok pakai judul pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan. Itu loh. Iya Pak, rencananya tuh cuma satu media video edukasi, tapi kalau media yang satu tok nggak apa-apa kan ya Pak? Cuma mau melihat peningkatan pengetahuan tentang karies giginya Pak. Iya, nggak apa-apa juga untuk yang kamu, karena di sini paling tidak ada variabel pengaruh dengan variabel terpengaruhnya. Itu nggak apa-apa. Cuman ini masih ada yang belum sesuai, mau dilaksanakan subjek sama lokasinya itu di mana. Ini nggak jelas nih. Pengetahuan tentang karies. Di bawahnya Pak, di bawah. Ada judulnya Pak sini. Iya. Nah ini. Ini berarti yang di sini tak blok dulu nih. Iya. Tuh. Nggak jadi. Jadinya media video edukasi aja pada anak kelas 3 SD Candi 01 Semarang. Kenapa kamu cuma ngelihat anak kelas 3 SD? Karena dari yang data tadi, yang di Riskendes itu Pak, yang umur 5-9 tahun itu yang paling banyak terjadi penyakit kariesnya. Nah, saran saya, kamu jangan batasi dulu kaitannya dengan kelas 3. Tetapi kaitannya dengan usia, gitu. Kenapa dengan usia? Ya karena data dasarnya adalah usia. Jelas? Jelas. Kalau cuman kaitannya kelas 3, pertanyaannya nanti gini, di SD Candi itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa kamu hanya mengukurnya di kelas 3? Oh. Itu akan jadi timbul pertanyaan begitu. Tetapi kalau kamu hanya batasin umur sekian sampai sekian, karena memang datanya yang anak umur segitu yang rawan, dan anak umur yang kamu tentukan itu nanti larinya di kelas 3, nggak ada masalah. Paham maksud saya? Paham. Berarti kalau tentuin umurnya dari 5 tahun sampai 9 tahun, tapi nanti penyuluhannya cuma di kelas 3 aja nggak apa-apa kan Pak? Justru berikutnya sasarannya yang untuk mencapai kelompok umur tersebut ada di kelas berapa, begitu loh. Oke Pak. Ya, tuh jadi jangan ditentuin kelas 3-nya dulu. Kelas 3 itu tadi pasti akan ada pertanyaan, kenapa kelas 3? Oh, 1 SD ada kelas 1 sampai kelas 6. Itu loh. Tapi kalau kamu dasarnya kelompok umur segitu, karena apa? Kaitannya dengan data yang pendukungnya adanya segitu. Tuh. Ya, permasalahannya yang nah itu tinggal nanti harus ada alasan itu justifikasinya. Itu Felicia ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Terus ini Yuni, masalahnya oke. Nah, yang Yuni di sini ini maksudmu gimana Yun? Gambaran tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat. Yun? Maaf Pak, suaranya tadi terputus. Baik, terus ini maksudmu gimana nih kaitannya dengan judulmu? Maksudnya itu Pak, apa? Di desa kan penerima perawatannya kan rendah. Nah, itu saya pengen meneliti perawatannya rendah itu karena pengetahuan, karena tingkat pengetahuannya itu memang rendah atau gimana kayak gitu Pak? Kalau saran saya nggak usah pakai gambaran, langsung saja tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap karies itu seperti itu. Jadi gambarannya nggak usah. Ya, oke. Iya, Pak. Kemudian satu, Mariana ini masalahnya itu sudah oke. Kemudian judulnya. Apa bedanya pakai
dental story stiker dengan flannel grabs. Maaf Pak, tadi dengan apa? Flannel grab. Maaf Pak, belum tahu itu. Lah, masa Pak Warsono nggak jelasin? Tahu nggak flannel grabs? Gak tahu Pak. Lupa. Hah? Nggak tahu. Ya, Ini nanti kamu cari berbagai macam kaitannya dengan media, karena kamu akan timbul pertanyaan kaitannya dengan media menempel gambar, gitu loh. iya Pak. Menempel gambar, di sini kamu fokusnya ke dental story sticker. Pemahamannya kalau dental story sticker, dia pakai stiker, begitu udah ditempel, dia permanen, nggak bisa digeser-geser, atau misalnya, oh ini salah nih, nggak tepat. Nanti pakai itu Pak, pakai kayak styrofoam. Jadi nanti Styrofoam. bisa dipasang dan dilepas. Maksudnya pakai styrofoam gimana? Itu apa nanti dicolokin ke Dicolokin. styrofoam. Iya, Nanti iya dia nggak, judulmu beda lagi, bukan dental story sticker. Ayo. tapi nanti stikernya ditempel ke styrofoam gitu Pak. Ini loh, Dilapisin lagi. ini loh, namanya stiker itu menempel, melekat erat. Makanya saya suruh kamu mencari nih, ya, cari nih. Saya bilang ini enggak? Nih loh, tuh, flannel grabs, ya, cari nih. Nanti kamu pelajarin tuh. Dia kan juga sama sebenarnya flannel grab itu satu media, itu dia yang menempel-nempel juga. Tetapi dia dibongkar pasang ini lebih mudah. Wah, ini cuma kain flanel. Oh. Jadi media yang sudah memang ada itu kamu ini ya, ini semua ya. Kalau kalian mau mengungkapkan kaitannya dengan satu judul ini kalian kaitannya dengan teorinya juga harus menguasai. Makanya kaitannya tertarik ini kaitannya dengan teori, ini juga harus mendukung. Tuh, nih, ada teori pendukung. Jadi jangan kamu menentukan, tetapi kamu begitu mau dibandingkan, ada satu teori, saya belum tahu Pak, kayak barusan itu. Itu kan satu sisi, aduh, akhirnya ngapain juga kamu mau meneliti, sedangkan itu salah satu metode yang ada, metode pembelajaran, tuh media flannel graph. Tapi kamu bilang, nggak tahu Pak, gitu. Itu sama aja, teorinya kamu nggak nguasain. Tapi kamu ngarang-ngarang sesuatu yang baru lagi, itu kan aneh, gitu loh. Ya, itu aneh. Tuh, nih, modelnya kan kayak gini nih. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat, model yang seperti ini bisa, dia dibongkar pasang tuh bisa. Tuh, ini di background-nya, latar belakangnya ini menggunakan kain flanel. Kemudian setiap gambarnya ini, ya gambar yang ada dibentuk bisa pakai kain flanel. Kalau belakangnya dikasih kain flanel, dia merekatnya nggak terlalu kuat. Tetapi kalau dia mau lebih erat lagi, bisa kain pakai kertas amplas ditempelkan, amplas yang kasar itu, atau ada perekat yang untuk apa ya, kalau di tukang jahit itu bilangnya crack kayak gitu loh. Nah itu bisa tuh pakai itu juga. Nah ini namanya media pembelajaran papan flanel atau flannel grabs. Tuh. Oh iya Pak, itu tahu. Oh, yang kayak gini tuh begitu bedanya sama yang tadi yang dental story sticker apa?
saya nggak tahu Pak. Kayak gitu kan apa ya? Saya mau bilang kamu nggak paham teorinya, tetapi mau mengungkapkan sesuatu yang baru gitu loh. Begitu kamu bilang pakai stiker, tapi stikernya tempelnya digabus. Lawang judulnya dental story stiker. Stiker itu berarti sudah ditempelnya permanen. Nah kalau pas lagi nempelin salah bagaimana gitu. Ya, jadi silahkan dikaji lagi, dilihat lagi teori pendukungnya. Sehingga pada saat kamu mengungkapkan atau mengusulkan satu judul, ini jangan sampai akhirnya kamu malah terjebak sendiri. Terjebak yang nanti, yaitu diantara ini tadi, malah kamunya bingung. Tuh. Nyusun-nyusun sendiri, habis itu bingung-bingung sendiri. Nah, kapok deh kamu. Berarti nanti pakainya flannel grape aja ya, Pak? Ya, dibaca lagi teorinya. Kamu mau yang mana? Kalau misalnya kamu nggak nguasain, masa kamu mau nyampaikan? Kalau saya kembalinya kayak seperti itu. Ini ingat ya, saya bukan berarti nggak punya sikap. Tetapi justru saya menanamkan ke kamu, kalian tidak saya paksakan ngikutin pola pikir saya. Saya ngikutin pola pikirmu. Makanya kamu harus punya pendapat yang kuat, dukungan teorinya yang kuat. Gitu loh. Jangan cuma mau-maumu sendiri tanpa ada dukungan teori. Itu yang harus kalian cermati. Kemudian kembali lagi di sini. Yang ingin kamu ketahui, ini kaitannya dengan perubahan pengetahuannya atau cara penyuluhannya. Terhadap perubahan pengetahuannya, Pak. Nah, kalau perubahan pengetahuan, ya berarti kaitannya dengan perubahan pengetahuan. Kalau di sini kan pengaruh penyuluhannya. Ya. Nah, ini yang mau kamu ketahui mananya. Tuh. Silakan, masih ada satu malam nih ngelembur kamu. Yang mau diketahui apa, diperbaiki. Tuh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan. Yang lain ada pertanyaan nggak? Kembali yang kaitannya dengan mata kuliah metode penelitian dan statistik, silahkan tahapannya diselesaikan. Saya ngamati dari healthy. Yang kaitannya dengan penyusunan proposal skripsi, ya silahkan kalian mulai alurnya ini disiapkan. Tuh. Kalau memang sudah, kalian bisa sesuai dengan tahapannya. Kalau memang berjudul itu tadi, oh berarti saya bukan cuma sekedar ngajukan judul, tapi kaitannya dengan rumusan masalahnya. Nah, kalau misalnya kalian, Pak, yang di pembimbing lain enggak, siapa bilang enggak? Di pembimbing lain begitu ngusut judulnya ini, pasti ditanya, kenapa kamu ngajukan judul itu? Gitu loh. Nih, pertanyaan ini pasti akan ditanya nih. Di saya justru sebelum bertanya, saya suruh kalian siapkan dulu. Tuh. Kalau sudah ada, silakan nanti dikirim ke sini. Nih, saya sih nggak pernah ini apa namanya tahapan yang ada itu silakan. Nih, kirim ke sini. Tak panjangin. Nah, tuh. Ya, kalau sudah kirim email, boleh ingetin Pak Seluruh, Pak, saya kirim misalnya judul, ya, kirim judul ke email ini. Boleh diingetin itu. Meskipun sebenarnya email yang masuk itu udah otomatis, kalau di saya, ya, email itu sudah, nggak saya share screen. Ya, silahkan nanti kalau yang sudah tadi kaitannya dengan judul proposal, ya kirimin ke email itu, sulurjs@poltekkes.smg.id. Itu yang saya pakai email untuk bimbingan. Kalau udah habis kirim ke email tersebut, boleh WA, Pak, kirim email ke sini. Meskipun email itu udah otomatis, nanti begitu masuk ke sini, ya, kecuali kalau kayak gini ya,
itu udah ada laporan ini langsung ini. Di HP saya langsung ini masuk laporan. Tadi makanya kalau yang saya undang kayak gini, udah dia langsung ada verifikasinya. Tuh. Nah, saya bisa jeda ada dua alternatif. Kalau hari ini khususan karena kalian harus ketemu di awal ini, ya saya harus diskusi itu tadi. Tapi bisa saja nanti saya juga balas. Jadi tolong email yang Anda gunakan itu email resmimu yang syukur-syukur ada notifikasi di HP. Hingga begitu saya kirim, ya saya nggak usah balesin lagi. Yuni, saya email ke kamu nggak usah gitu. Bukan berarti Pak kok egois, saya harus ngingetin. Ya tugas saya banyak, kalau tugas kamu kan cuma targetmu aja itu. Paham ya? Terus saya ingatkan lagi, yang bimbingan ke saya itu tadi. Tugas atau apapun segera jangan ditanya Pak paling lambat ini. Itu nggak usah tanya seperti itu. Kalau memang kalian sudah sesuai targetnya, sudah siap maju, ya saya pastikan kalian bisa maju. Tapi kalau misalnya kalian belum memenuhi syarat, jangan nyuruh-nyuruh cepet-cepetan. Itu nanti malah bisanya fatal. Ya, karena kaitannya dengan tugas dan lain-lain, ini kaitannya dengan bukan cuma kuantitas, tapi juga kualitas. Kalau memang kalian belum mampu dipaksain, ya tetap nanti akan ketahuan. Kemudian semuanya jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk peningkatan kemampuan dengan cara membaca. Ya. Untuk yang praktek, silakan dilengkapin yang di healthy-nya. Itu sudah saya siapkan. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua? Pak Sulur mau tanya. Apa Felicia? Kalau judulnya yang tadi udah disaranin sama Pak Sulur, terus nanti dikirim lagi ke emailnya Pak Sulur apa enggak? Boleh dikirim. Ya, boleh dikirim. Kalau memang tinggal kurang sedikit, di formatmu yang ada dari prodi mana, dikirimnya di situ juga boleh. Kemudian selama bimbingan, saya akan memberikan tanda tangannya itu digital. Ya, bentuknya QR code. Dan setiap mahasiswa, dari sekarang saya udah ingatkan, lebih baik kalau memang ada pengesahan yang harus ada saya, kalian minta ke saya, meskipun itu bentuknya QR code. Tetapi nanti QR code yang buat Felicia itu beda dengan yang QR code-nya untuk Yuni, beda dengan yang buat Mariano. Jangan terus, wah saya belum dapat dari Pak Sulur, misalnya Felicia seperti itu. Oh ternyata Yuni sudah, Yun minta dong QR code yang dari Pak Sulur. Nah itu nanti kalau ketahuan, yang malu kamu sendiri. Andak itu udah tahu kalau saya ngirim misalnya buat Yuni, mereka akan ngecek bener gak ini yang buat Yuni. Karena nanti di QR code-nya begitu di-scan, itu akan kelihatan, oh dokumen ini buat Yuni. Nah kalau dokumen buat Yuni ternyata dipakai Felicia, yang malu siapa? Ya, jadi kalau ada tanda tangan saya bentuknya QR code, ya sudah Pak ini minta pengesahan, itu seperti itu. Begitu? Iya Pak, makasih. Oke, silakan segera dilengkapin dengan target pemenuhannya berkaitan dengan entah itu yang kaitannya dengan mata kuliah praktek atau kaitannya dengan proposal judul untuk KTI, judul buat skripsi. Ya, saya tidak mempersulit, tetapi saya betul-betul menyiapkan Anda supaya memahami apa yang saya harapkan. Karena kalau misalnya kita cermatin tadi, ternyata alurnya itu ada sambungan-sambungannya ya Pak. Ya kan? Tidak berdiri sendiri nih. Dari mulai masalah, tema, judul, ya nanti ke bab 1, ke bab 2, ke bab 2, kemudian ke bab 3. Itu ada keterkaitannya sehingga tolong itu bisa dipahami. Saya tidak ada niatan mempersulit. Tapi kalau misalnya Anda tidak paham dengan alurnya, nah yang bingung Anda sendiri. Jelas? Ya.
Kalau memang pas saatnya kalian harus ngelembur, ya segera ngelembur, segera dipenuhi. Itu seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan dipenuhi targetnya. Saya tunggu baik itu di Healthy ataupun yang di email saya. Sudah cukup ya untuk malam ini ya. Tuh udah ada matanya, ada yang udah siap-siap mengantuk. Demikian, terima kasih. Kalau nanti Anda membutuhkan ringkasan, ini sudah saya rekam. Silahkan nanti bisa dimanfaatkan lagi. Mungkin kalau misalnya besok pagi atau siang lah ini akan apa namanya kayak di ini dulu di render dulu sama Gmail-nya, yang Gmail-nya lembaga. Nanti kalau sudah, nanti saya akan buat di YouTube-nya. Silahkan penjelasan tadi kalau misalnya mau Anda lihat lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu untuk tatap muka malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hal tersulit ketika kau ucapkan selamat tinggal di hadapanku.